Di sebuah hutan yang luas dan hijau, tempat cahaya matahari menari lembut di antara dedaunan dan angin, berbisik membawa aroma tanah basah. Hiduplah seekor rusa kecil bernama Luma. Tubuhnya mungil dibandingkan rusa-rusa lain. Dengan mata besar yang selalu memancarkan ketulusan dan hati yang lembut. Luma bukan rusa tercepat, juga bukan yang paling kuat. Tetapi, ia dikenal oleh seluruh penghuni hutan sebagai makhluk yang tulus dan penuh kasih. Sejak kecil, Luma telah diajarkan oleh ibunya bahwa kebaikan sejati tidak selalu terlihat dari apa yang kita miliki, melainkan dari apa yang kita berikan dengan hati yang ikhlas. Setiap pagi, Luma selalu bangun lebih awal dari rusa lainnya. Ia senang berjalan perlahan menyusuri hutan, menyapa burang-burang yang sedang bernyanyi, dan kupu-kupu yang terbang rendah di atas bunga liar. Baginya, setiap makhluk adalah sahabat, dan setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik. Saat ia menemukan buah jatuh yang masih segar, Luma tidak pernah memakannya sendirian. Ia akan membawanya ke tempat kelinci kecil yang sering kelaparan, atau meletakkannya di dekat sarang burung yang sedang merawat anak-anaknya. Namun, ketulusan Luma seringkali dianggap remeh oleh sebagian hewan lain. Ada yang berkata bahwa kebaikan Luma hanyalah kelemahan. Beberapa rusa dewasa bahkan menertawakan Luma karena ia lebih suka membantu daripada berlomba menunjukkan kekuatan tanduknya. Luma mendengar semua itu, tetapi ia tidak pernah membalas dengan amarah. Ia percaya bahwa hati yang tulus akan menemukan jalannya sendiri. Suatu hari, musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Sungai kecil yang biasa mengalir jernih mulai menyusut, dan daun-daun hijau perlahan berubah menguning. Hewan-hewan hutan mulai merasakan kesulitan. Persediaan makanan menipis, dan air bersih menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dalam keadaan seperti itu, sifat asli setiap makhluk mulai terlihat. Ada yang menjadi egois, ada yang saling menyalahkan, dan ada pula yang memilih menyendiri demi keselamatan sendiri. Di tengah keadaan sulit itu, Luma tetap berjalan menyusuri hutan setiap hari. Ia melihat seekor landak tua yang kesulitan mencari air karena kakinya sakit. Tanpa ragu, Luma menawarkan bantuan. Dengan langkah kecilnya, ia menemani landak itu menuju mata air tersembunyi yang pernah ia temukan saat bermain. Perjalanan itu melelahkan, tetapi Luma tidak mengeluh. Saat landak itu akhirnya bisa minum dengan tenang, matanya berkaca-kaca, penuh rasa syukur yang tak terucap. Kabar tentang ketulusan Luma perlahan menyebar, tetapi masih banyak yang belum benar-benar mempercayainya. Hingga suatu sore, ketika langit berubah kelabu dan angin bertiup tidak biasa, hutan dilanda badai besar. Hujan turun dengan deras, petir menyambar, dan angin kencang merobohkan pohon-pohon tua. Hewan-hewan berlarian mencari tempat berlindung, panik dan ketakutan. Dalam kekacauan itu, seekor anak rubah terjebak di antara akar pohon tumbang. Tangisannya nyaris tak terdengar di tengah gemuruh badai. Luma, yang sedang berlindung di balik semak, mendengar suara kecil itu. Tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, ia keluar dari persembunyian dan mengikuti suara tangisan tersebut. Hujan membasahi tubuhnya, dan tanah licin membuat langkahnya terhuyung. Tetapi, Luma terus maju. Setelah berjuang beberapa saat, Luma menemukan anak rubah itu. Dengan hati-hati dan penuh kesabaran, ia menggunakan tanduk kecilnya untuk menggeser akar pohon. Sedikit demi sedikit, hingga anak rubah itu bisa keluar. Anak rubah itu gemetar ketakutan. Tetapi, saat melihat mata Luma yang hangat, ia merasa aman. Luma kemudian mengantarnya ke gua kecil yang cukup aman dari badai. Keesokan harinya, badai mereda, tetapi hutan berubah drastis. Banyak sarang rusak, dan beberapa hewan kehilangan tempat tinggal. Rasa sedih menyelimuti seluruh hutan. Di saat itulah, Luma melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia mengajak hewan-hewan hutan untuk berkumpul di padang rumput. Dengan suara lembut, ia mengajak mereka untuk saling membantu, berbagi apa yang masih dimiliki, dan membangun kembali hutan bersama-sama. Awalnya, tidak semua hewan setuju. Beberapa masih dipenuhi rasa takut dan curiga. Namun, melihat Luma yang tetap berdiri di sana dengan senyum tulus, meski tubuhnya masih lelah dan basah oleh sisa hujan, hati mereka mulai luluh. Seekor demi seekor maju untuk membantu. Burung-burung membawa ranting, beruang membantu memindahkan pohon tumbang, kelinci mengumpulkan rumput kering, dan rusa-rusa lain akhirnya ikut membantu membangun tempat berlindung. Hari demi hari berlalu,
dan hutan perlahan pulih. Mata air kembali mengalir lebih jernih, dan daun-daun hijau mulai tumbuh kembali. Yang paling berubah bukan hanya hutan, tetapi juga hati para penghuninya. Mereka mulai memahami bahwa ketulusan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang mampu menyatukan. Suatu senja, saat matahari tenggelam dengan warna keemasan huan-huan hutan, berkumpul kembali. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Luma. Rusa kecil itu hanya tersenyum malu. Ia berkata bahwa ia tidak melakukan apapun yang istimewa, selain mengikuti suara hatinya. Namun, bagi semua yang hadir di sana, Luma telah menjadi cahaya harapan yang menghangatkan. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang meremehkan Luma. Ia menjadi simbol ketulusan di hutan. Anak-anak hewan sering mendengarkan kisahnya sebelum tidur, tentang rusa kecil yang mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas akan selalu menemukan jalannya, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Dan setiap kali angin berbisik lembut di antara pepohonan, seolah hutan itu sendiri mengingatkan semua makhluk akan pesan Luma, bahwa dunia menjadi tempat yang lebih indah, bukan karena kekuatan atau kecepatan, tetapi karena ketulusan hati yang tak pernah padam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa!